Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gofran Munawar. Saya dari Program Studi Ilmu Komunikasi, nomor induk mahasiswa 20321131. Di sini mengerjakan tugas pengantar riset sosial dengan topik variasi metode penelitian. Apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Definisi penelitian kualitatif menurut Saodip Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji melalui penelitian dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, dan percobaan terkontrol. Nomor 1. Kelebihan penelitian kuantitatif dan kualitatif. A. Kelebihan penelitian kuantitatif: menghasilkan teori yang kuat yang probabilitas kebenaran dan toleransi kesalahannya dapat diperhitungkan. Kebenaran teori yang dihasilkan selalu terbuka untuk diuji kembali. Analisa yang dilakukan atas angka menghindarkan unsur subjektivitas. B. Kelebihan penelitian kualitatif: kemampuannya memahami makna di balik perilaku, mampu menemukan teori baru untuk setting kebudayaan yang diteliti. Kedua, kekurangan penelitian kuantitatif dan kualitatif. A. Kekurangan penelitian kuantitatif: tidak dapat mengungkap makna yang tersembunyi. Pengembangan teori lambat. Kegunaannya rendah karena pengambilan kebijakan berada di luar penelitian. B. Kekurangan penelitian kualitatif: hasil penelitian bersifat subjektif. Temuan teori hanya berlaku untuk setting kebudayaan yang terbatas. Kegunaan teori yang dihasilkan terlalu rendah karena belum tentu dapat dimanfaatkan. Apa sajakah metode penelitian kuantitatif? Pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu pencarian fakta menggunakan interpretasi yang tepat. Dalam penyelidikan ini mempelajari tentang masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat dan juga tata cara yang digunakan dalam masyarakat serta dalam situasi-situasi tertentu. Penelitian deskriptif merupakan jenis metode yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti tanpa adanya rekayasa, termasuk mengenai hubungan tentang kegiatan, pandangan, sikap, dan proses-proses yang berpengaruh dalam suatu fenomena yang terjadi. Kedua, metode komparatif. Metode komparatif sering dilakukan pada jenis penelitian yang menggarang pada perbedaan variabel dalam suatu aspek yang diteliti. Dalam penyelidikan ini tidak terjadi sebuah manipulasi dari peneliti hingga datanya benar-benar akurat. Penelitian ini dilakukan sealami mungkin dengan melakukan data dengan suatu perintah, dan hasilnya dapat dianalisis secara statistik untuk mencari suatu variabel yang sedang diteliti. Ketiga, metode korelasi. Metode korelasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan dua atau lebih fakta dan juga sifat-sifat objek yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan antar persamaan dengan fakta atau fakta berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah ada sehingga hasilnya dapat terlihat jelas. Keempat, metode survei. Metode survei merupakan metode penelitian yang informasinya dikumpulkan dari beberapa sampel. Kelima, metode ex post-facto. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan untuk penelitian yang sedang meneliti hubungan sebab dan akibat yang dapat dimanipulasi oleh peneliti. Hubungan adanya sebab dan akibat berdasarkan atas kajian teoritis jika suatu variabel tertentu dapat mengakibatkan variabel tertentu lainnya. Keenam, metode true experiment. Dinamakan sebagai metode true experiment karena kita dapat mengontrol semua variabel di luar yang ada dan dapat mempengaruhi jalannya suatu eksperimen. Ciri utama dari metode true experiment yaitu sampel yang digunakan untuk melakukan eksperimen dapat diambil secara acak dari populasi tertentu. 7. Metode quasi eksperimen. Desain dan rancangan dalam metode quasi eksperimen mempunyai kelompok kontrol yang dapat membantu proses penelitian, tetapi tidak berhasil karena untuk mengontrol variabel-variabel luar yang masih mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. 8. Metode subjek tunggal. Dalam metode subjek tunggal sering disebut dengan eksperimen subjek tunggal, yaitu eksperimen yang biasa dilakukan terhadap satu subjek dengan jumlah tunggal. Apa sajakah metode penelitian kualitatif? Pertama, fenomenologi. Jenis metode penelitian kualitatif yang pertama adalah fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, phenomenon, yang berarti penampakan diri, dan logos yang berarti akal.
Studi fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan Studi fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Fenomenologi sendiri memiliki dua makna, yaitu sebagai filsafat sains dan juga metode penelitian yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan. Fenomenologi akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas, atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Kedua, etnografi. Berangkat dari dasar ilmu antropologi atau kajian budaya, etnografi merupakan metode penelitian yang melihat kajian bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat dan bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep budaya yang terkait. Kajian etnografi memiliki dua dasar konsep yang menjadi dalam itu aspek budaya dan bahasa, di mana bahasa dipandang sebagai sistem penting yang berada dalam budaya masyarakat. Metode penelitian etnografi memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya serta digunakan untuk berkomunikasi individu di dalamnya, serta melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selain itu, metode etnografi juga menginterpretasikan kelompok sosial, sistem yang berlaku dan peran yang dijalankan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode etnografi biasanya digunakan untuk berfokus pada kegiatan atau ritual tertentu dalam masyarakat, bahasa, kepercayaan, cara-cara hidup, dan lain sebagainya. Yang ketiga, studi kasus. Sesuai dengan namanya, metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan dan kondisi tertentu. Karena khusus meneliti suatu hal atau sistem tertentu, penelitian studi kasus bukanlah dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena dari suatu populasi atau kumpulan tertentu, melainkan khusus untuk kejadian atau fenomena yang diliti saja. Yang keempat, metode historis. Penelitian selanjutnya adalah metode historis yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Sumber data tersebut bisa diperoleh dari berbagai catatan, sejarah, artefak, laporan, verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan persaksiannya. Karena mengkaji peristiwa yang sudah berlalu, ciri khas dari penelitian historis adalah waktu, di mana fenomena dilihat perkembangan atau perubahannya berdasarkan pergeseran waktu. Ciri lain dari metode historis adalah kajian penelitian lebih banyak bergantung pada data observasi orang lain yang sudah terlebih dahulu melakukan penelitian. Bukan hanya data observasi milik penelitian itu sendiri, selain itu, sumber data yang digunakan haruslah bersifat objektif, sistematis, akurat, serta otentik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta berasal dari sumber yang tepat. Karena metode historis memiliki konsep dasar waktu, perlu diperhatikan dengan lebih teliti mengenai urutan peristiwa dan waktu-waktunya dengan detail dan jelas. Kelima, metode teori dasar. Jenis metode penelitian kualitatif lainnya ada metode teori dasar. Metode teori dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada, lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Dalam melakukan metode ini, peneliti perlu memilah mana fenomena yang dapat dikatakan fenomena inti dan mana yang bukan untuk dapat diambil dan dibentuk suatu teori. Pengumpulan data metode teori dasar ini dilakukan dengan studi lapangan, observasi, pembandingan antara kategori, fenomena, dan situasi Pengumpulan data metode teori dasar ini dilakukan dengan studi lapangan, observasi, pembandingan antara kategori, fenomena, dan situasi berdasarkan berbagai penilaian, seperti kajian induktif, deduktif, dan verifikasi hingga katanya bersifat jenuh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.